Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film. Tenan gue Bondan, gue Kibos, gue tuh sih. Bener-bener lihat Kristo ya. Stop, kita nggak mau di sini. Oke. Di episode kali ini kita bakal ngebahas film yang gue nggak tahu sekarang masih tayang apa enggak di bioskop, tapi mungkin di beberapa bioskop masih tinggal meninggal. Film keluaran 2025 baru banget karena masih di bioskop juga. Debutnya si Christo Emmanuel menjadi director dan co-directornya Ciu, istrinya sendiri. Premis filmnya apa Mas Tusik? Premisnya ini menurut gue tuh udah terbeli dari premisnya sih kalau gue. Oh iya. Iya. Soalnya premisnya kan tentang seorang Gema. Bener Gema. Gema dia namanya, bukan Gema. Si Gema nih orang yang nggak punya perhatian sama sekali sama dia dari kecil sampai dia besar. Terus tiba-tiba dia dapat semua perhatian orang di sekitarnya semenjak bapaknya meninggal. Iya. Dan dari situ dia ngerasa kayak untuk dapat perhatian tinggal cari ada orang yang meninggal aja di sekitar gue. Iya, itu menarik banget sih. Dan gimana cara itulah premis intinya itu dan genre film ini juga komedi getir ya. Iya, komedi getir. Dark komedi. Tapi gue tidak merasa ini tuh dark. Kita tahu karena yang dibawa adalah masalah meninggal dan hal-hal yang sifatnya tuh sensitif lah gitu. Iya. Tapi lu ngerasa nggak kayak ini kok dark banget ya? Soalnya gue enggak. Gue ngerasa ya udah it's fun. Ya karena mungkin kita sering ngebicarain kematian mungkin ya. Maksudnya ya karena perputaran dark jokes akhir-akhir ini kan cukup sering ya. Iya, kencang banget lah. Dan menurut gue perputaran dark jokesnya juga yang nggak dapat darknya doang, nggak dapat jokesnya. Iya. Walhasil ketika dapat dark jokes yang bagus, jadinya kayak memang dark jokes tuh harusnya jokes, harusnya lucu. Iya. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ke case-nya, kita 3 kata dulu. Oh iya, 3 kata ya. Hampir lupa lagi. Betul. Seperti biasa, lupa terus. Dari siapa? Mas Kibos. Boleh. Debut Kristo sukses. Itu dia. Sukses sih. Sukses menurut gue. Sukses di hati penonton sih. Dari film sukses tuh angkanya gue gak tahu. Gue berharap angkanya juga sukses. Terakhir kali saat kita sekarang ini itu di 120.000. Kurang sukses angkanya sih kayaknya. Sejujurnya cuman belum nyentuh juta soalnya. Iya. Terima kasih Imaginary sudah mensupport Kristo Emmanuel. Respect Imaginary. Dia sukses di hati gue sih. Iya, sumpah. Mas Tusik apa? Kalau aneh nih bang, aneh. 3 kata dari aneh tuh itu kayak 2 sih. Gue 2 sih. Gue juga 2 sih. 2 kata tapi 2 kata dari gue painfully fun. Gue itu painfully fun. Karena relate nih ya. Nggak relate, cuma nontonnya tuh painful aja buat gue. Dia menyenangkan. Cuma seru banget. Cuma kayak bisa kalau masuk dulu. Painful banget buat gue. Cuma it's fun. It's very fun. Kalau gue berasa dibugilin. Iya. Sering bohong ya mas? Sering, nggak pernah. Sering ada yang meninggal. Kenapa meninggal ya? Kan kayak event tahunan. Lebaran apa? Enggak. Yang soal bohong-bohong gak sih kayak anjing nih gitu. Ingat bohong-bohong kecil. Bukan yang kecil aja. Yakin gue. Oke, kita lanjut. Oke. Percaya sih. Case-nya Mas Kibos. Dia buka lagi kan. Omar Estegral sebagai Gema. Terus siapa namanya? Omar Estegral. Oke, Omar. Terus habis itu ada Nirina Zubir sambil nyokapnya. Ya. Terus ada Mawar Eva De Jong. Dia jadi Kerin yang SJW itu. Sumpah ya. Terus Aco jadi Mr. Cokro. Lucu banget di sini. Jadi Bro Cokro. Jangan panggil dia Pak. Bro Cokro. Jangan panggil. Ardit, Erwanda, Ilham, Cindy Huang, Adriana, Mario Cesar, Danu. Debut dia nih di sini film pertama dia juga. Tim Mahi, bro. Gila. Mahi apaan? Ya nggak nonton dia. Gak tau gue. Ada nanti lah itu. Lu cari aja Mahi sama Mihu dah. Iya. Oke. Terus ada Nada Novia,
itu Naya, Jared Ali jadi Gema yang kecil, Gema yang kecil. Terus Gilbert Patiuru bapaknya Gema yang dimana enggak deh ini aktor, sorry. Soalnya ada bapaknya Kristen beneran kan? Kan di foto doang. Di foto doang Iya. Oh iya. Iya. Nyokapnya juga ada. Gue gak sadar lagi. Ada pas yang foto bokapnya meninggal. Oh. Kurang lebih itulah case-nya. Case itu ya. Ya. Masuk ke Aji Apa ya? ngomong lagi nih. Ente bagaimana nih Ini bang? loh. Ini teknis. Oh iya, teknis visualnya. Visual. Mas tuh sih. Iya. Nah. Kalau teknis visual buat gua ngelihatnya tuh sebenarnya menarik ya. Cuma buat gue nggak ada yang begitu bombastis lah. Nggak spesial gitu. Satu-satunya kayaknya shot yang berbekas di gue dan sangat oke di gua ya. Itu ketika scene yang si Gemanya tuh diajak ke lapangan. Oh, buat main bola. Terus pas bokapnya cabut keluar dari frame, kamera mundur, dia jadi kecil. Iya. Bahkan sampai kehalang Tembok balkonnya itu. Terus si Gemma tuh ngeliat ke kamera gitu kan. Apa ngeliat bapaknya gue lupa lah. Cuma scene itu menurut gue enggak ini nih kayaknya emang yang di apa ya kayak direncanakan. Sebenarnya banyak. Gue sadar gitu banyak yang shot yang unik lah. Tapi menurut gue yang paling oke itu, dan menurut gue tidak yang apa yang kayak ini dia bagus sekali secara visual. Tanya dikit. Bagian yang ini yang Gemma ngelihat ini di TV terus negatif shot tuh ada bayangan dia di TV yang ada kecelakaan dan lain-lain itu. Menarik lah itu. Menurut gue ya. Ngeliat kecelakaan. Berita apa ya dilihat? Berita pesawat. Berita pesawat. Pesawat jatuh. Kan ada negatif. Jadi kayak ada bayangan dia di ininya. Tapi biasa aja sih. Gak tau ya. Tapi secara visual menurut gue cenderung ya misalkan kayak 0 ke 10 visualnya tuh buat gue ada di 7 atau 6,5 lah. Oke. Bagus, cuma tidak yang berbekas banget ya gue. Iya. Berarti lanjut ke audionya. Audio ya. Audio di sini kalau mungkin dari sound effects ya biasa, ini sama, nggak ada yang spesial gitu. Cuman gue suka banget ininya OST yang dipakai. Yang maksudnya? Main. Gue tuh suka pas lagunya si suara gue agak habis ketawa nonton Ting Ning. Bisa aja sih. Bentar, gue mau nanya sama lu satu dulu deh nih. Maksud gue lu bakal muntah. Goblok orang lucu. Nonton Ting Ning mau muntah beneran. Habis tahan mulu cucu goblok. OST ini si Inggal yang bawa si Mawar yang main Kerin itu kan dia penyanyi juga kan. Itu OST soalnya dari dia. Terus ada dari sore ada 2 lagu itu. Sorry apa namanya? Ini satu juga. Satu lagi 4:30. 4:30 itu. Gue suka banget ya entah Cio atau Kristen milih ya. Gue suka banget OST yang dipakai di sini karena apalagi yang tinggal itu benar-benar menggambarkan kondisinya Gema gitu. Kayak yang tinggal tuh yang Mawar. Yang Mawar. Memang dibuat untuk ini kan. Memang dibuat untuk ini terus itu bagus lah. Dan lagunya di luar filmnya masih enak didengerin gitu kan. Banyak kayak OST yang kayak khusus filmnya doang gitu. Tapi ini oke gitu. Tapi gue mau nambahin buat yang audio yang gue sadari pas ketika nonton kayak ini kayaknya si Kibos bakal ngangkat ini gitu. Menurut gue pas setiap si Gema merasakan kupu-kupu. Itu kan kupu-kupu anjir ngengat dia setiap ngengatnya muncul dia mengepak atau enggak dia mulai merasakan si ngengat itu ada di perutnya itu kayak itu selalu ada nggak sih? Gue ketinggalan. Cuma menurut gue itu apa ya detail bagus, cuma agak kayak kurang apa ya, suaranya kayak bukan suara ngengat tau gak sih lu? Kayak traktor. Kayak suara iya maksudnya. Iya, maksudnya ini suara kepakan sayap aja. Bahkan bisa salah artikan sebagai burung gitu loh. Kalau misalnya kita nggak dikasih tau itu ngengat di awal ya. Ini kepakannya kayak kepakan sayap general gitu loh, nggak yang seorang ngengat nih gitu. Karena to be fair
gue juga nggak tahu suara kepanjangan gimana. Nggak tuh jarang gila. Makanya. Iya. Nah terus Gitu. habis itu mungkin kalau dari audio sangat banyak bisa diapresiasi ya narasi-narasi di sini sih. Ya ini bener dari awal sampai akhir film komedi kan pinggir jurang untuk jadi garing dan cringe ya. Iya. Iya. Tapi di Betul. sini wah gila LPM padet, terus habis itu jokesnya kena semua. Apalagi bagian muntah itu. Itu OST sorry. Sound effect muntahnya tuh real itu kayaknya. Itu scene emosional buat gue. Itu mau muntah lagi loh. Fun fact, gue orangnya huean. Suaranya gitu ngomong kayaknya. Gue orangnya huean. Jadi kayak pas Lucu banget. pas scene itu tuh Mas Bang Kristo, gue berair matanya bang. Kalau itu tujuan lu ya, berhasil. Ya sambil gempa sambil nahan. Iya. Lu nonton pas lagi gempa tuh. Pas lagi gempa. Itu jadi beneran meninggal sih kata gue. 4DX Hampir beneran tinggal meninggal. Iya sih. Semua itu berguncang studio coy. Ngeri sih. Suara sound dia tuh kayak kreket. Mantap Oh, deh ini. mantap. Itu gue posisi kayak gue kayak gini sambil nonton. Gue nungguin ada susulan apa, kalau ada susulan cabut baru. Tapi gara-gara film bener gue nonton terus kayak gini. Karena gembanya berhenti. Karena gue berhenti. Oke. Apresiasi lah buat Akses Revo ya, Revo Bekasi. Menurut ente nih bang, Menurut gue acting. acting. Gak, gue mau appreciate buat LPM nya dulu. Oke. Buat gue padat banget gila nih film. Di datawanya tuh dikit mepet-mepet banget gitu. Tapi buat actingnya gue sangat ya pertama si Gemanya pasti jadi orang yang gue anggapnya kuper lah ya, kurang pergaulan ya. Iya benar. Introvert mampus, gak dapat perhatian dari orang tua, bahkan dipeluk Camen. pas Camen Jahat gak boleh. iya yang nonton Camen ya. Lanjut. Karena bahkan dia sampai dapat pelukan kan pas bapaknya perform aja kan, buat Iya. menunjukkan bahwa dia keluarga sukses yang harmonis gitu kan. Bapaknya performative care aja. Itu benar performatif meal tuh bapaknya. Gimana tuh? Tapi selain si Gemanya, si Karen, Kenapa? SJW itu wah gila ini orang SJW nyebelin ya. nyebelin dapet kayak oke mantap lah kamu. Dia gini. Being sensitive. Gue cepet nyebelin banget. Bisa Gila, gue. kayak males gue ngeliat gitu. Tapi kayak ya, ekspresikan aja gak apa-apa. Iya benar. Ekspresi lagi kayak Tanu. Itu ya. Buat emosinya scene muntah menurut gue. Itu menurut gue tuh udah gak bukan kayaknya ya feeling aneh aja bang. Ini Bang Kristo kalau nonton kasih tahu ya. Itu beneran muntah gak sih bang? Gue beneran nanya nih sumpah soalnya. iya. Ada yang kuning. Ini masuk ke video ke lucu flix. Iya. Itu beneran kayak ini kok kayak bener gitu. Kenapa gue bilang sini tuh emosional? Terlepas muntah-muntahnya, teman-temannya si Gema walaupun memang sudah tahu dia ditipu, dibohongin sama Gema soal kematian yang ada, Gema datang dengan tujuan bukan minta maaf sih, ngasih hadiah tanda sayang lah ya, karena abis dibilangin sama pendeta palsu yang balik bawa sajadah. Gitu lucu. Pakai baju koko men. Arif Didu, keren lu demi Allah. Bukan Arif Didu, terlalu Pak Arif Didu. Cuma lu jago itu, keren. Gua aku keren anjing. Jadi pendeta di situ. Actingnya mantep men, sumpah. Improve terus. Improve. Dia dalam acting ada acting lagi dia. Iya, jadi di pas gue lupa dia ada barang apa ketinggalan, akhirnya dia balik lagi buat ngambil di rumahnya si Gema dan dia bilang kayak teman-teman lightingnya bagus banget, tulus banget gitu banget, berasa. Abis itu dia kepikiran, oh iya tulus ya gitu. Dia balik membeli hadiah berapa dan lari ke kantornya, ceritanya buat ngambil barang sekalian ngasih hadiah itu. Sambil minta maaf. Ternyata di kondisi begitu teman-temannya tuh masih care gitu. Dan itu sangat Gen Z sekali sih, scene tiap ada orang asam lambung, karena semua Gen Z pasti bawa obat asam lambung. Betul. Bekawan kali pokoknya lah. Obat asam lambung, tolak angin. Yoi. Ya kan, inhaler lengkap. Sama pasti ada. koyo. Lambungnya siap.
Kayak asal bangun gue naik semuanya langsung reach kantong masing-masing. Gue ada. Bahkan hitungannya bukan di tas, di kantong. Jadi emang udah hari-harian aja. Iya udah. Makanya kurangi kopi guys. Itu kenapa gue bilang misal karena itu di saat teman-teman udah dibohongi gila-gilaan masih pada peduli kayak game lu gimana itu asam lambung segala macam. Iya udah pucat banget. Habis itu muntah. Lu gak muntah kan? Itu kemarin gue nonton studio tuh gak full. Tapi di scene itu tawanya kayak studio penuh anjir. Studio gue full. Lu full. Studio gue kayak tuh. Orang gue beli tuh siang. Buat nonton malam jam 7. Itu gue tinggal yang 3 dari depan. Itu kan war lu ya. Iya, tinggal baris sisa depan 3 yang dangak gitu nontonnya. Sama B3, B4, B5. Pojok atas banget. Atas pojok ujung. Terus gue kayak daripada gue dangak, udahlah enggak apa di ujung aja di belakang gitu. Terus gue nonton kan. Itu kan berarti kan udah ya 80% lah ya. 80-85% keisi. Itu pasien gue itu ketawa kenceng banget. Sumpah itu goblok gitu. Lucu banget. Bang Kristo please rilis OTT, gue pengen nonton lagi. Gue pengen gue lagi. Enggak, cuma lucu banget film ini. Ntar gue record bang kalau temen gue muntah beneran. Laporan kita ya. Laporan. Beneran ini bang. Gue kirim, gue minta WA lu deh. Please rilis CCTV setiap bioskop yang ada orang muntah beneran ya. Gue mau please. Karena gue yakin ada orang muntah beneran di situ. Saya emang najis banget itu. beneran mau muntah. Gue yakin banget ada orang muntah beneran di situ cuy. Karena gue yakin orang gue di luar sana bukan cuma gue. Gue nonton berempat. Gue, adek gue, Kibos dan satu personel lama kita, Bang Razil. Kibos dan Razil ini orang muntahan sekali. Dia denger gue dikit atau ngelihat hal yang menjijikkan sedikit, dia bisa langsung asam lambungnya luber-luber. Wah itu lucu banget ya Allah. 2 orang ini beneran udah nutup mulut demi nggak keluar tuh barang. Lu bayangin gue berusaha nonton sambil nahan begitu. Oke, di luar gue gue pengen bahas film ini masalah mentalnya Gema lah dan masalah ininya apa ya, gimana si Gema ini ngebawa diri dia di dunia. Aduh gue lupa lagi sebutannya itu stat mental dia apa ya. Tadi gue bisa nonton promonya si Kristo ngomong intinya tuh kayak punya beberapa masalah mental. Nah itu ada jadi satu folder gitu, foldernya gue lupa namanya. Oke. Gue nggak tahu. Tapi itu yang jelas ada ADHD. Ada ADHD juga. Nah gue tuh sangat suka di sini si Omara ini aktornya ngebawa karakter Gema karena lihat sekali orang yang apa ya, dia maininnya tuh sangat seperti orang yang jarang punya teman. Terus habis itu ngebawa si premisnya itu kan kayak dia sebagai orang yang akhirnya baru punya dapat perhatian. Natural banget ya. Natural banget. Di situ gue suka banget di situ. Tapi yang gue mau notice adalah bagian hal-hal yang bikin gue nggak nyaman. Tapi ini hal yang bagus gitu. Artinya berhasil. Artinya berhasil. Iya. Karena pas dia ngerencanain untuk mati bohongan. Ini berarti masuknya hitungannya scene favorit nih? Gak scene favorit sih. Cuman gue mau apresiasi aja kayak begitu dia ngebuat rencana dia itu gue sangat berharap dalam hati gue kayak, ih jangan dilakuin dong, ini goblok banget dah. Kayak dan itu scene sangat tidak nyaman sekali untuk ditonton dan menurut gue itu kayak apa ya, kena lah ke gue tuh kayak, ya gue ada ngebohong yang ya caper mah ada aja kan orang mah, tapi nggak yang segitunya juga gitu, paling cerita beneran ditambahin dikit gitu biasanya. Camen. Cuman ini kayak anjing ini kalau ketahuan, apalagi gue suka banget setup dia di awal dikasih tahu, oh ini orang bohong. Terus si siapa ya, Mario tuh main siapa? Danu dibikin juga, dikasih tahu dari awal kayak dia juga pembohong gitu. Gue kayak anjing ini building dua-duanya gitu sampai ke akhir ke klimaks. Gue suka banget. Oke. Gue pengen bahas ininya sih. Tadi kenapa kan tadi ngomongin soal mental state terus juga masalah bohong-bohong gitu. Ngomongin soal, buat gue ini film tadi sesuai 3 kata gue, painfully fun. Karena apa ya? Kalau gue
setiap gue nonton film gue selalu berusaha menempatkan diri gue menjadi tokoh utamanya. Oke. Tapi gue backseat, ngerti gak sih lo, kayak ya gue menjadi dia, gue membayangkan kayak gue kalau jadi dia kayak gimana ya, gitu. Terus gue nonton game tuh kayak Allah ya salam, gobloknya anjing. Lu nih, gue tuh nonton sampai gue lepas kacamatanya gara-gara gue malu. Min gue 6, gue lepas kacamata, gue nggak lihat layar itu. Nonton dari B2. Aku malu setengah mati itu. Kayak game gue lepas nih, nggak mau gue dengernya aja kayak cuma it was very fun dan menurut gue sangat menarik dan itu buat gue tanda berhasil gitu. Betapa awkwardnya, betapa tidak nyamannya semua ya, lu berbohong seperti ini tuh resultnya tidak nyaman. Iya gitu loh. Iya. Itu kan kalau gue bilang dibugilin udah begitu juga rasanya sih sebenarnya. Iya. Beda waktu dulu malu gue kayak gue dibugilin juga malu sih sebenarnya. Sama sebenarnya. Iya. Coba gue suruh gue beliin malu. Itu kan kayak second hand embarrassment-nya tuh berasa banget. Iya. Itu sih gue. Ada nggak lu teks yang? Gak ada lagi gue. Tapi emang ya tadi aja udah. Sama sebenarnya mirip-mirip. Satu scene favorit ya? Boleh, scene favorit. Siapa yang mau duluan? Aneh. Boleh. Ente boleh. Aneh scene favoritnya pas mimpi buruk. Kok banget. Wah, iya. Gue suka banget scene itu. Plot twist itu ya. Itu bukan plot twist sih. Gue gak tahu itu maksudnya plot twist apa kalau enggak misalnya gitu. orang bioskopnya bekerja sama ya, terus dinyalain lampunya. Itu keren banget. Soalnya itu kan kayak apa ya, terjadi yang kayak wah camen terus kayak terus kayak ini harusnya nggak kayak gini roll credit, terus dia kayak cabut, terus Kristonya gema keluar gitu. Ada ini juga Ernest gitu. Iya itu tuh gue suka banget scene itu gitu, beneran meta gitu loh. Bagus aja nih. Sama kayak apa ya, feelnya menurut gue kayak apa, zombie apa sih, zombie pasti yang zombie, yang film zombie itu ini One Cut of the Dead. Menurut gue feelnya kayak gitu. Nonton belum? Zombie Tsunami gue main tapi beda urusan mas, beda urusan. Hubungan tuh kok nyambung kan zombie. Ya udah itu yang kayak tiba-tiba tengah aja sorry spoiler ya. One Cut of the Dead juga bagus guys. Nah maksudnya kayak di tengah-tengah itu udah lah ada kredit gitu. Itu menarik. Oh sama gue kira udah beres tau. Lu beneran ngira itu udah beres? Aku bentar banget gitu. Wah gak beres lu. Wah aneh sih. Tapi kita kena spoiler sama Mbak itu, Mbak 21. Dia bilang filmnya 2 jam. Terus gue ngeliat jam, nah belum 2 jam udah kredit. Gue jadi tahu. Ya. Emang dia ngomong ya? Dia ngomong, dia kan sambil bawa popcorn itu sama bawa minuman. Sambil jualan dia ngomong, filmnya lama loh Kak 2 jam gitu. Terus kayak gue, dan itu berulang-ulang kan karena dia dijualan dari bawah ke atas sebelum filmnya mulai gitu. Gue gara-gara itu pas itu muncul kredit, gue udah kayak belum 2 jam gitu. Berarti lo harusnya kalau nggak tahu itu kena harusnya. Kena juga berarti. Iya, kayak emang tuh Mbak 21. Mana gue beli lagi. Sama ini gue tadi tuh mau lewat gue satu lagi scene favorite gue. Tapi lo ya dulu. Scene favorit gue pengakuan dosa di lift. Iya seru tuh. Itu lucu tuh. Kayak momen ya udahlah nggak apa-apa loh gitu. Jujur aja. Kita semua pernah bohong. Iya, kita semua pernah bohong. Kecuali Karin di situ. Dia SJW. Dia asli nggak ada bohong dia. Dia nggak ada bohongnya ya? Nggak ada deh. Nggak ada. Semuanya ngaku. Terus dia kayak dia nggak ada gitu. Lu juga dia itu kan. Iya. Kamu siapa lagi yang bohong? Terus baru Pak Cokro. Iya. Saya sebenarnya nggak super sama kalian gue. Iya. Muhammad Liaco, Super Jago juga. Bro, salah. Mas Aco ya, canggih juga actingnya. Sama satu lagi boleh gak sih? Apa? Ini favorit gue pas teman-temannya Gema datang rumahnya buat ulang tahun. Dimana nyokapnya keluar terus Bro Cokro
menanyakan bokin lu. Terus terplacein yang Wah anjing liar banget. Terus si Karen ngomong kayak ngapa gelis orang beda-beda. Itu tuh gila banget. Jangan langsung si Karen langsung ngomong ini kan kayak, guys sebelum kalian judge coping mekanisme orang beda-beda ya Danu ya, gue gak ngomong apa-apa. Itu tuh juga ketawa lucu. Itu liar banget. Bro Cokro bro mengempur tembok Berlin. Gue personal tuh kayak what the fuck, tiba-tiba beneran gitu. Muka Omar Instagram besar satunya. Terus dia ngeliat kamera kan kayak gitu. What the fuck. Karena dipakai berkali-kali lagi. Kesel banget. Dua kali muncul. Ada kayak cuma gitu. Iya. Enggak. Gak beres. Sumpah gila banget. Itu dua scene favorit gue sebenarnya. Oke. Dua scene favorit gue ini pas mereka ke bioskop. Terus temennya ada nanya, gue lupa ada film horor gak ya? Terus abis itu si ini Breaker Ford bilang kayak pakai nanya. Itu gue kayak iya sih, sangat dekat ya. Tahu tuh jawabannya kita kan. Bioskop Indonesia nanya film horor. Itu part yang lu suka tuh. Itu part yang gue suka sama Hue. Gue sebenernya ada tuh di scene favorit gue satu lagi. Apa tuh? Itu tuh di akhir, tapi gue lupa statementnya si Gema tuh apa. Tapi yang mana? Tadi di kepala gue lewat yang kayak ini cara gue hidup, tapi bukan itu. Gue lupa yang di akhirnya adalah yang dia terakhir ngomong ke kamera. Habis itu gue lupa. Biar enak terakhir. Kalau inget ya. Kelebihan bukan kelebihan, rating dulu. Rating gue 4,5. Gue 4,5 juga. Gue sangat untuk genre komedi. Dark komedi. Gue naruh di 5 sih. Dark komedi gila. LPM tinggi bro. Dark ini hitungannya. Dark ya. Dark race. Asli. Gue jarang banget ketawa nonton film komedi apapun. Mau Indo mau luar, gue jarang banget ketawa. Film komedi buat gue itu cuma ya jadi film ringan yang bisa gue tonton. Ya sudah, untuk merasa lebih baik gitu. Tapi gue jarang yang ketawa lepas. Ini kayaknya film komedi yang gue beneran ketawa ngakak mampus kocak nggak beres. Sumpah terbera-bera nih. Dan cara membuat komedinya pun breakthrough buat gue. Iya. Breakthrough di Indonesia menurut gue. Iya. So far gue nggak menemukan film komedi Indo yang seperti ini. Beberapa promonya klaim ini drag komedi pertama memang di Indo. Dark. Bro, LPM tinggi drag ini memang. Gue ngasih 5, gue berani ngasih 5. Perfect bro. Perfect score ya. Perfect gila. Gue bisa menjelaskan kenapa gue berani naruh 5. Boleh. Gue juga bisa menjelaskan kenapa gue gak 5. Oke, menarik nih. Karena satu, sebenarnya tadi ya, bagaimana komedinya sangat berhasil, sangat bagus gitu. Secara komedi dia lucu banget, mampus. Dan mungkin biarlah bilang ini preferensi gue, tapi buat gue nih lebih masuk lah daripada film komedi apapun yang lain gitu. Bahkan menurut gue ini lebih lucu daripada agak lain buat gue. Gue setuju sih. Nah, satu itu. Kedua adalah isu yang diangkat itu tuh sebenarnya berat mampus aja. Pembulian. Satu pembulian, masalah keluarga, kesendirian, masalah mental juga. Banyak banget. Dan itu tuh diketawai, di overcome dengan cara komedi tanpa membuatnya menjadi tidak sensitif. Tetap masih bagus gitu loh. Tidak membuatnya menjadi sensitif. Tidak sensitif. Tidak sensitif gitu. Ini tuh apa ya? Terlihat gue gimana? Kalau misalkan gue punya isu yang sama kayak dia, gue tidak merasa tersinggung menonton ini. Kayak gak sih kayak, tapi jadi gue menikmati. Kayak gue tuh punya ketawain diri sendiri. Gue punya perasaan yang sama. Gue ngerti masalahnya dia. Ini lucu. Dia tuh tidak yang mengeksploit yang gue rasakan dari Kristo, dia tidak mengeksploit kondisinya si Gema dengan cara yang eksploitatif, tapi mengeksploitasinya dengan sangat baik. Jadinya sangat menarik. Jadi, nah tadi kan lucu, terus habis itu background keadaannya sangat berat sebenarnya. Tapi
dibawa dengan ringan dan pesannya bagus banget. Iya. Jadi ini sumpah. iya, jadi secara naratif yang dibawa tuh bagus, lucu, tetap lucu gitu. Dan ya sisanya enjoyable. Dari awal premis emang bener ketahan kalau gue ini. Jadi menurut gue berani ngasih 5 sih. Kalau gue 4,5 karena scene penutupnya. Ya itu gue juga lagi alasan gue sama. Apa? Dia mati tiba-tiba di atas ada. Gue inget ada Lutesha. Ada Prilly, ada Tisa Biani. Cowoknya gue gak tahu dia siapa. Cuman dari semua orang yang di situ yang menurut gue paling ganggu, sorry banget Tisa Biani, lu kayak yang kurang. Gak tau gue. Kayak cringe banget, apaan sih gitu loh. Gitu. Dan terlepas dari itu juga kayak mikirin motivasinya apa ya gitu loh. Sama gue tuh ada 2 scene sebenarnya sih gue gak suka tuh. Itu satu, menurut gue itu scene bisa ya udah buang aja, nggak perlu. Sorry. Interupsi. Pas scene terakhir keluar, pas dia udah mati, udah masuk surga. Itu tuh gue berharap ada oma-opanya anjir. Oh iya, itu bakal lebih lucu sih. Itu lucu banget kayak tiba-tiba oma-opanya datang kayak, oh iya maaf oma. Lucu banget. Ada tentang neraka. Gue tuh pas nonton tuh kayak, gue nyenggol temen gue tuh kayak, ini oma-opanya ada nih. Ya nggak ada. Iya sih. Itu setuju sih. Itu bakal jauh lebih lucu. Terus scene yang ngengatnya terbang itu menurut gue 2 scene itu nggak perlu sama sekali gitu. Yang terbang, yang ngengatnya terbang dari peti matinya dia, terus tabrak truk, terus baru kayak directed by Chris Emmanuel di depan truk kayak itu ya, segala macam kayak gitu kayak. Ya menurut gue scene ngengatnya itu nggak perlu. Terus scene apa namanya, scene afterlife itu nggak perlu kayak. Seandainya endingnya dia yang ditabrak nih, langsung Kristo gitu. Terus abis itu langsung Kristo, kayaknya lebih bagus. Oh enggak, ditabrak terus ngabarin Pacokro ya. Gema mati, ya si ibunya nangis sendirian. Selesai, udah bagus itu bagus banget sih. Bagus itu. Oh sama paling afterlife yang dia cuma sendiri aja itu udah cukup sih menurut gue. Menurut gue kalau ngeliat sini itu gue inget Upin Ipin yang janji tolong. Gak tahu lagi. Ada yang dia bawa mulu ngegembala domba. Bilang ada serigala palsu pas meninggal beneran. Yang lagi pentas. Iya, pas ada serigala beneran gak ada yang nolongin gitu kayak gitu aja. Tapi walaupun 2 kekurangan itu ya menurut gue scene yang gak butuh itu minor sih dibanding hampir 2 jam sebelumnya gitu. Kayak itu udah bagus banget gitu filmnya. Kayak jadi 4,5 menurut gue fair. Sebenarnya ini gara-gara ngambil formatnya letterbox ya nggak bisa kelipatan nggak 5 gitu. Soalnya kalau nggak kelipatan itu gue bakal ditaruh 48 sih. 48 deh. Kecil 48 aja gitu. Lu tuh tepat 5. Iya kayaknya. Karena ganggu banget yang terakhir sih cuma menurut gue. Iya. Kayak ngapain? Jadi agak kentang ya. Terus cringe banget aja kayak tiba-tiba dipeluk apa sih? Itu ya cringe. Terus nggak tahu ya. Mungkin ada yang bisa membahas, bisa di komen gitu kayak ada yang ngerti gitu maksud scene itu apa sebenarnya. Ya nunggu beberapa bulan sampai Kristo diundang di podcast lagi buat ngejelasin setelah filmnya turun. Iya sih. Itu sih kelebihannya jelas sih. Lu Komedi. mau bahas kelebihan gak? Tawa. Gue 5 men ngasihnya. Iya, deliver sempurna buat drama komedi menurut gue mantap. Rapat sekali tawanya dan lu berhasil ngebugilin orang-orang. Mantap menurut gue. Udah kayaknya. Gue masih gatel lagi tadi. Gue ada satu scene favorit gue yang gue lewat. Masih lu belum inget sampai sekarang. Belum anjing. Mau gue pukul lu kepala lu. Gak usah. Ada yang gak di menit keberapa gitu? Di akhir. Pokoknya di pas closing. Pas udah mau selesai, udah berteman, udah apa segala macem. Seingat gue tuh, gue kayak salah gitu yang pokoknya dia bilang ini cara gue hidup. Iya. Tapi bukan itu. Gue Gema dan ini cara gue hidup kembali. Enggak, tapi bukan itu scene-nya, gue lupa anjing. Pokoknya terakhir tuh ada satu scene yang menurut gue kayak fuck, anjing bagus banget. Cuma gue tidak melihat ada orang di sekitar gue di bioskop yang ikut mengapresiasi scene yang itu gitu. Gue lupa apa, sumpah gue pengen nonton lagi cuma aduh. Jadi turun filmnya deh. Ya semoga belum lah. Semoga malah nambah sih bang. Amin. Sebenarnya film ini worth. Kalau marketingnya juga udah bagus men. Bagus makanya. Marketing apa? Konten promo kalian loh Imaginary gila. Menarik, gak usah yang konten promo yang stand up apa segala macam deh, yang 14 hari lagi 7 hari lagi itu bagus-bagus banget. Terus sama Creative Fox. Iya sama Creative Fox. Ada. Ada. Keren-keren banget gitu konten promonya kayak
Menurut gue ini harusnya 1 juta gitu viewsnya minimal. Masih cuy. Admission sorry kalau ini kan. Apa saingan dia sama apa sih kalau sekarang? misalnya film bukan views. Oh. Saingan dia sama apa sih? Ting Ning nih sebenarnya harusnya marketnya beda ya sama Weapons. KNY apa Kimetsu no Kimetsu Yaiba. no Yaiba, Weapons. Harusnya market yang Indonya, Enggak ada deh. Latahzan nih. Iya, Latahzan. Terus ada satu lagi deh film apa gue nggak tahu lah, film drama gitu. Tapi menurut gue nggak di market yang sama gitu loh. Iya sih. Iya. Ini worth ini sih apa namanya recognize. Bagus banget, sumpah menarik lu bawa film fresh banget. Kristo yang mantep nulisnya. Imaginary juga keren mau modelin film begini. Apakah Kristo mantep Noel. Asli Kristo mantep. Apakah ini menjadi JSDF-nya Kristo? Ini menurut gue adalah kalau JSDF buat film drama ini tuh JSDF breakthrough untuk komedi Indonesia menurut gue. Yeah. Standar baru komedi Indonesia. Di masa depan kalau misalnya Kristo ngebuat film lagi, film ini akan punya apa ya? Recognizable, orang bakal lebih tahu banyak gitu loh, kayak oh ini karya pertama emang bagus gitu. Gue berani ngasih 5 karena menurut gue yang patut dikasih 5 adalah film yang impactful, dan ini impactful banget. Asli. Menurut gue impactful banget. Setuju. Ke depannya. Tapi itu 4,5. Oke. Sok lanjut. Oh, satu kekurangan dia minor banget ini. Apa? Rokoyono. Kenapa? Lucu anjir. Lucu, bukan Sleepina, tapi pas dia oleng kan ada puntung yang patah. Ada yang kemakan kan. Cuman kalau lu perhatiin rokoknya tuh puntungnya masih ada di situ juga. Oh. Detailnya diperhatiin ya abis itu. Gue gak pengen segitunya ngeliatin mulut Yono sih. Jadi ya udah. Menarik banget man itu men. Sumpah. Orang muka Yono kayak celana kargo kata Adis 2.000 coy. Lu orang apa aja gitu aja. Dicari-cari mulu, udah dikerjain mulu sama Radit tuh orang. Lu cari-cari terus lagi. Di vlog up aja kalau ada siapa si Yono mukanya di blur. Dan dia doang, yang lain enggak. He suffer enough guys. Di podcast Radit full blur, dia dandan pakai lucu banget. Full blur, satu podcast satu video tuh blur semua. Kasihan aja orang pokoknya. Terus habis itu suruh datang cepet rapi, podcast terpendek dunia. Kasihan lah ya. Kasihan sih. Kelebihan kekurangannya udah. Cocok buat siapa film ini? Apa aja sih kata gue. Sumpah. Tapi menurut gue orang-orang yang pernah sih. Jelas. Yang pernah di fase dibully, nggak punya temen gitu, pada akhirnya kalian menemukan hidup kalian masing-masing lah gitu. Kalian akhirnya hidup gitu untuk kalian, arti hidup kalian masing-masing lah gitu. Film ini cocok sih. Iya. Ini cocok menurut gue buat ya, tadi bener buat semua, buat korban nggak sih gimana? Korban ya. Buat korban dari ketidakhadiran orang tua, bulian dari teman. Ini cocok buat korban dan pelakunya juga. Jadi dapat POV. Oh kalau korban tuh begitu ya gitu. Apalagi kalian korban dan pelaku yang lagi dalam masa pendekatan tuh. Nah kalian ajak nonton film ini tersindir. Sumpah. Sama lain. Dibully lagi. TikTok approve kan ya? Approve sih. Approve mentok gila lu buat TikToknya kayak scroll hahaha, nonton diem nggak usah scroll hahaha, sampai ujung sampai habis. Ini anggap aja TikTok auto scroll. Lucu banget film ini dan menarik, premisnya dibawa bagus, tema yang dibawa bukan tema genre. Drag comedy sekarang ada D-nya. Ya udah guys, sini aja ya. Bentar, gue mau last statement. Bukan. Menurut gue ini film bener-bener, kalau lu sering nonton filmnya Kristo, skit-skitnya Kristo di YouTube, ini bener-bener kayak dia kalau dikasih chance layar lebarnya gitu. Itu sih last statementnya udah. Oke. Jangan follow kita di Instagram, TikTok, YouTube dan juga Spotify @anamolfilm. Sampai sini aja. Sorry kalau ada yang salah ya. Bye.